Nah, jadi tadi itu kita mau bayar simaksi atau mau simaksi dulu ke pos 1. Cuman kita kan ngecamp bawa carrier. Terus kita disuruh cek dulu, habis cek kita baru simaksi. Terus ini temanku mau makan, karena temanku belum makan. Kita cek dulu isi carrier kita ada apa aja. Ini mereka lagi periksa carrier yang lagi ngecamp. Banyak banget ya. Jadi kita habis check in bayar simaksi terus dapat gelang kayak gini. Terus gelang ini itu dipasang di tangan kalian sebelum gak boleh lepas sebelum kalian lapor kalau semisal kalian udah balik. Terus kita makan soto sama teh hangat karena ini penagihannya kita habis sholat subuh baru berangkat. Jadi kita makan dulu, membawa beban kehidupan yang sangat tidak friendly. Aduh, berat banget. Dan ini pertama kaliku. Oh no, aku takut tidak kuat. Kita makan soto biar gak kelaparan dan biar kuat mentalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget tuh iki. Titanic gak ngutang anik kayak emang mari mas. Start trekking di jam 5.20. Habis sholat subuh, habis sarapan, kita naik. Coba berapa jam? Ya nggak tahu. Yang pasti ini baru naik. Aku nggak tahu treknya seperti apa, tapi temanku udah tahu karena dia udah pernah kesini. Dan ini membawa beban carrier, bukan carrier. Aduh. Ini baru masuk itu jalannya enak banget karena masih paving, jadi enak. Terus sejuk banget, dingin. Kalau dia malah dingin, jadi kita memutuskan untuk naik sekarang. Nah, itu orang-orang yang pakai ojek. Kalau kita memilih jalan kaki, bukan karena kita kuat, tapi karena budget kita nggak ada. Ya, BC sampai nggak tahu. Ini masih belum sampai pos 1 juga. Itu jalannya masih landai. Nggak tahu deh nanti. Aku harap sih kayak gini terus jalannya. Naik pol aku nggak siap, tidak siap menerima kenyataan kalau jalannya naik. Oke, ini banyak persimpangan. Ada 1, 2, 3. Cuman ini infonya buta, cukup jelas ya. Jadi arahnya ke kanan, ke sini. Jadi kita pilih ke sana. Kita lanjut. Jujur ini dari WC ke pos 1 masih nggak kelihatan. Nggak tahu udah jalan berapa menit. Untungnya terbuka, jadi bagus-bagus saja. Terus nggak seberapa panas karena juga masih pagi. Dia masih semangat. Mana nih? Kiri. Ayo. Kita nanti istirahatnya di pos 1 aja. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya udah istirahat dulu. Nggak usah dipaksa. Waduh, kayak udah sempoyongan. Dari ini baru nemu view yang sebenarnya bagus dan cukup menyuci mata dari sekian perjalanan kita. Terus kita harus lanjut ke sana. Ya, semangat. Gimana semangatnya? Semangat. Udah kita aja. Nggak usah terlalu semangat. Masih jauh ini. Kalau terlalu semangat ntar pas sudah sampai puncak semangatnya hilang, habis. Jadi biasa aja. Nggak usah terlalu semangat. Nggak usah. Kita lanjut dulu ya. Aduh. Kalian pernah nggak sih kayak gini juga? Kayak giliran treknya
landai, tapi bawa carrier. Giliran treknya curam, ya benar, tektok aja, nggak usah bawa carrier. Kalau treknya curam bawa carrier, aduh, nggak ngebayangin trek landai kayak gini aja, aku udah kayak, aku tidak menerima kenyataan ini. Tadi ada yang bilang tuh, treknya landai kan, giliran kayak gini, dia menengah. Kita udah sampai di pos 1 jam berapa? 6.30. Tadi berangkat 5.20. Wih, 1 jam ya. Gak kroso. Kita bangun tenda di sini. Habis dari sini kita bisa pulang. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Coba lihat. Tidak mau. Pemandangannya seperti ini, pos 1, bagus ya. Terus di sini ada warung. Tuh. Ada warung. Terus ini ada kayaknya musola deh. Iya, musola benar. Terus ya beginilah situasi pos 1, teman-teman. Banyak tenda-tenda. Ini aku tukar carrier sama teman aku. Coba lihat. Nah, ini yang carrier yang aku pakai tadi, dipakai temanku. Dan dia lebih berat banget daripada carrier yang aku pakai sekarang. Ini lebih ringan, seperti beban kerja, canda. Kita lanjut. Sebenarnya dari pos 1 itu ada 2 rute. Yang kanan ini sama yang kiri ini. Nah, yang kiri ini tuh biasanya dipakai buat ojek. Cuman kali ini kita pilih yang rute kiri karena temanku pernah lewat rute kiri ini dan katanya dia lebih bersahabat treknya daripada yang kanan. Kita buktikan saja. Apakah dia berbohong atau berbicara tentang fakta? Kita nggak tahu. Yang penting kirinya udah tuker. Aduh, diare. Oh, sumpah ini enteng banget, seneng aku. Tanjakan PHP. Siapa yang di PHP? Kasihan. Hidup sekali di PHP. Terus ini ada yang bukan tanjakan PHP dan ini jalannya ojek. Dia lebih bersahabat sih. Cuman kita cari yang menantang hari ini. Tuh. G. Nah, ini tanjakan PHP. Kita lihat sini. Coba aja. Karena ini nggak tahu, seru kayaknya. Kalau kalian siap mental, siap fisik, aku saranin kalian lewat tanjakan PHP. Real. Ini real namanya pendaki, teman-temanku. Coba aja lihat treknya. Sangat bersahabat. Siapa yang mau bersahabat dengan trek ini? Saya tidak. Tapi menantang. Wajib dicoba. Kapan lagi ke sini? Aduh. Iki pundakku wis kerasa kayak pundak lutut kaki. Wih, ternyata nanjak terus. Astagfirullah. Gak nak landai-landai neblas. Coba lihat. Allahu Akbar. Saya kira nanjanya cuma dikit. Ternyata full nanjak. Tapi kalau semisal kalian gak mau nanjak, pilih yang tadi ya, yang aku kasih tahu tadi. Jalurnya jalurnya ojek. Gitu, teman-teman. Jadi katanya kalau kayak gini itu bisa memperingan beban carrier, tapi bukan beban karir. Kalau semisal kalian punya karir yang oke, infonya ya. Karena nggak sanggup bawa beban carrier ini, ya Allah. Lihat tanjakannya itu. Masih Allahu Akbar. Ini udah lebih landai sih daripada kita tadi naik. Karena benar-benar pundak itu pedes banget, cuy. Ya udah, ayo kita lanjut.
ini katanya pos 2 udah kelihatan tuh. Bisa nggak pos 2-nya digeser lebih jauh lagi? Mumpung semangat ini aku. Ayo geser. Mumpung aku semangat. Loh, mana? Ini. Tak kasih tahu kalian. Katanya itu pos 2, teman-teman. Nggak tahu iya atau aku dibohongi aja. Nggak tahu deh. Yang pasti habis ini kita istirahat, mungkin makan-makan roti dulu. Habis itu kita lanjut. Kayaknya sih emang benar ini pos 2 karena ada plakatnya, teman-teman. Coba lihat. Ini ada plakatnya. Nah. Pos 2 jam berapa? Tahu tuh. Pos 2 jam 7.45. Gak tahu berapa jam, coba hitung sendiri. Yang pasti di pos 2 itu banyak orang camp. Dan kayaknya di Buta setiap pos ada orang camp deh. Tadi di pos 1 ada orang camp, di pos 2 juga ada orang camp. Karena ini aku pertama kalinya di Buta, jadi kayak oh jadi gini setiap posnya gitu. Soalnya biasanya kalau TikTok nggak semua pos ada yang ngecamp gitu, teman-teman. Kita mungkin berhentinya di sini agak lumayan lama karena makan dulu, makan gudeg, makan gulai, apapun yang bisa dimakan kita makan. Kita melanjutkan dari pos 2 ke pos 3. Kita istirahat cuma sebentar tok, kurang lebih sekitar 10 menitan. Ini jam 8.00 pas kita lanjut ke pos 3. Kenapa kita istirahatnya cuma bentar di setiap pos? Karena kita ngejar yang namanya camp, teman-teman. Karena kan ini rame banget ya. Takutnya kita pas sudah sampai sana itu malah nggak dapat tempat. Dapat pun kayaknya nggak yang best view atau best place gitu loh. Karena kan kayak kalau panas bangun tenda juga kayak di oven jatuhnya ya, mateng di dalam tenda gitu. Ini nggak tahu berapa lama waktunya, yang penting kita nggak ambis. Sekarang mah kalau capek ya udah berhenti, pasti paksa. Dari pos 2 ke hutan lumut Torongdowo itu cuma 10 menit dan itu jalan santai banget. Terus kita bentar lagi akan melewatin hutan lumut itu. Nah, ini di sebelah kiri ini. Gitu, dan batas ojeknya itu cuma sampai batas pos 2 aja, teman-teman. Karena di sini itu ada peraturannya. Gitu. Gimana ini? Nah, gitu. Jadi kita lanjut dulu, teman-temanku. Aku masih semangat, tapi pundakku yang nggak semangat. Hehe. Jadi ini kita istirahat dulu. Karena pundak rasanya kemang banget ya Allah. Dan ini masih ada pos 3, pos 4, pos 5. Pos 5 di sanalah kita nanti membangun rumah Bahtera, rumah istana dengan masakan yang instan. Aduh, capek banget pundakku ya Allah. Kita istirahat. Ya, kenapa kita nggak makan ya? Habis ini kita makan. Pos 4 ke pos 5 jauh nggak? Jauh ya? Ya udah. Kita Oke, nggak apa-apa. Biar surprise. Yang ditanyain jangan pos 4 ke 5, 3 ke 4 aja belum tersampaikan. Allah. Ini kita istirahat di depan kita lagi ada hutan lumut. Jadi menurut aku ini sejuk banget, enak banget suasananya. Jadi kayak aduh, enak banget, seriusan. Sejuk banget. Kalau semisal kita istirahat lama-lama itu males buat mulai lagi. Jadi kenapa kita memilih untuk istirahatnya itu cuman bentar-bentar tok gitu.
biar nggak males juga. Dari pos 2 ke pos 3 kita nggak ngitung berapa kali kita berhenti. Yang pasti kayak terasa jauh banget. Terus apalagi pundak kan udah kemeng ya, kayak memikul beban yang sangat berat, yang biasanya tidak pernah seberat ini. Tapi menanggung beban keluarga lebih berat. Jadi ya udahlah, kita habis ini lanjut. Paling kita di sini agak lama, mungkin 20 jam. Baru kita lanjut. Ada pijet refleksiologi kayaknya di atas. Enak banget. Wih. Tuh, kita udah sampai pos 3. Lebih banyak lagi tendanya yang di sini. Di sini. Terus kita join grup dari salah satu company di Berbek. Ketemu di jalan. Sampai di pos 3 jam 9.20-an. Jam 9.20-an sampai pos 3, dari pos 2 tadi jam 8 pas. Terus ini kita istirahat teman-teman, menikmati kecapean ini dengan apa? Dengan melihat warung. Kalian pikir ini bakal jelas? Tidak jelas. Tidak akan ada arahnya. Coba lihat. Wah, ini warungnya. Aku nggak mau beli di warung teman-teman, karena aku juga nggak tahu dia jajanan apa aja. Terus aku juga menghindari es, takut radang juga sebenarnya, karena 2 hari yang lalu aku habis radang. Terus ini nanti kita bakal ngikut teman-teman dari Sidoarjo juga buat sunset. Terus ada beberapa view yang bagus katanya. Nah, berhubung kabel dataku ketinggalan di motor dan aku bawa PB, aku harus hemat banget ini baterainya. Ya, ikutin terus, semoga aku nggak lupa dan nggak mager. Jadi kita makan bersama, dikasih bapak-bapak, disupport, apa? Dapat santunan. Jam 10.50 dari pos 3 kita ke pos 4. Ya, 10.50. Nah, lagi-lagi aku nggak mau tanya treknya panjang atau enggak, biar surprise. Oh, terpanjang. Dapat bocoran. Dan aku join sama bapak-bapak dari Sidoarjo. Ini bapak-bapak. Jadi ikutin terus. Nah, kalau kalian ketemu pertigaan, kalian kesini, salah sini. Asli, menurutku setiap trek itu kayak ada ya ikoniknya sendiri gitu loh. Jadi pos 3 ke pos 4 itu banyak bunga yang kayak gini. Aku juga nggak tahu nama bunganya apa. Cuman bunga kayak gitu aja. Akan terasa lebih ringan kalau kita mulai bersama. Tapi kalau uang gaji dibagi bersama, nggak bisa. Siapa bilang tanjakannya habis di tanjakan PHP? Ternyata tidak, teman-teman. Coba lihat, sangat friendly buat ibu hamil. Aduh. Ini adalah salah satu bentuk dari kegiatan manusia yang
di kerjanya stres, di alamnya makin gila. Kita istirahat dulu, gak sanggup. Gak tahu kenapa ini aku suka banget pemandangannya, bagus banget. Coba lihat, ada pohon-pohon gede. Nganggur nih. Nganggur nih. Oh, ada. Nganggur tuh. Bagus banget. Kasih jalan. Ya semangat kak. Kita baru sampai di pos 7. Aku nggak tahu ya sebenarnya pos 5, 6-nya di mana. Cuman tadi aku nggak sempat video pas 4 karena seriusan capek banget. Ini pos 7 dan ini spot yang kalian cari. Ada di sana. Nanti aku videoin kalau aku nggak mager. Allah. Nah di situ tuh. Yes. Di situ. Nah, ini partner mendaki. Nah, ini pos 7-nya Buta. Terus ini mau ngonten mereka. Aduh. Ini antara capek tapi bagus banget spotnya. Jadi malu dilihatin banyak warga. Takut digebukin warga. Aku nggak tahu. Ini katanya teman-temanku udah sampai. Mbak ini mau sampai tak? Iya. Bohong. Mas, beneran. Mbak Sumpah. Seprit. Kalau iya, aku doain rezekimu lancar, Mbak. Masuk vlognya tak, Mas? Apa? Masuk vlognya. Iya. Ayo, bye bye. Aku nggak punya channel masih. Aduh, enaknya kuat-kuat Mas. Jadi kita katanya mau sampai, katanya mbaknya tadi. Kalau semisal itu beneran, rezeki mbaknya lancar. Amin. Tapi kalau bohong, rezekiku kan lancar. Jadi nggak tahu, capek. Dan beneran udah sampai Sabana. Cuman aku tetap kayak nafasku udah terakhir, teman-teman. Capek banget punggung aku. Coba lihat Sabananya. Nah, kita sebenarnya mau cari spot yang di bawahnya pohon. Cuman kayak nggak dapet. Udah pada full. Jadi mungkin kita cari spot yang lain yang enak kayaknya. Jadi kebetulan aku yang jaga tas karena teman-temanku lagi cari spot buat diriin tenda yang enak di mana. Karena kita rencananya memang cari yang di bawah pohon kan. Sedangkan pas waktu kita udah sampai sini itu yang di bawah pohon itu udah pada full. Terus mereka itu cari yang pokoknya jauh banget di sana. Nah tuh di sana, jauh tuh di sana. Di sana ada banyak pohon. Terus mereka mau cari di sana dulu. Kalau semisal udah dapat baru aku dikabarin. Nah, sedangkan aku sekarang masih nunggu kabarnya mereka. Sambil nunggu tas ini dua lagi temanku bawa tasnya. Gitu karena aku udah yang nggak kuat sendiri sih di antara mereka. Pundakku tidak tertolong kawan. Pundak aku udah kayak mereteli. Tapi kalau semisal summit itu aku masih kuat. Kalau nggak bawa carrier, mending aku tunggu di sini. Kalian aja teman-teman. Nggak semuanya kita harus bersama, ya kan? Jadi ini kebagian tugas ngambil air. Ambil airnya banyak banget. Ini 5 literan 2. Terus botol-botol 1,5 liter. Terus ini banyak banget. Antri. Ya biasalah ngekor. Biasalah. Terus di sini kabutnya mulai turun. Bagus banget sih. Cuman tempatku lebih hidden gem. Nanti aku bakal
kasih tahu ke kalian semua. Kalau di sini aku yakin aku bakal nggak kuat sama dinginnya. Jadi makan kacang hijau, setelah makan rawon. Habis ini makan apa lagi? Rek kurang ajar. Aku bawamu kok. Pak Si, habis ini makan apa lagi Pak Si? Tuh, katanya mau itu lumpia. Oke. Lumpia. Atau singkong keju. Lumpia bae yo. Benar-benar perbaikan gizi di Iya. gunung. Dari Kamu sak pancing iki ya, yo. Pancing. Kan terakhir aku dulu. Iku ya ngono konsepe. Jadi makan rawon nggak ke video karena baterai ku lowbat. Iya. Adep-adepan.